Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Ada tiga masalah besar umat Islam itu. Satu, kemiskinan. Dua, kebodohan. Tiga, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi. Man kana yu'minu, iman dulu, billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au. Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Hei insan beriman. Maaf, halo, ini semua beriman di sini? Yakin? Ingat loh, alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan itu mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya. Dan Allah panggil dengan huruf ya. Saya detilkan, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida, huruf panggilan, itu ada 14. Ada a, aya, wa, dan yang lainnya. Tapi di Quran yang disebutkan cuma satu, ya, 361 kali. Kenapa yang disebutkan cuma satu? Karena ternyata huruf ya itu satu-satunya huruf yang paling fleksibel dan mencakup semua fungsi nida. Untuk manggil bisa pakai ya, mau dekat, mau menengah, mau jauh. Minta tolong bisa pakai ya. Anda kalau sekarang haji atau umrah, punya kesulitan, Anda bilang ya, nengok semua itu. Kemudian pakai ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada penguat, haknya tanbih. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei semua yang merasa beriman, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan, tanpa kecuali, dimanapun kalian, level apapun iman kalian, level kuat dekat denganku, level standar menengah, levelnya lemah jauh dariku. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat, jangan mencela. Saya tanya sekarang ada enggak orang yang mengatakan beriman tapi senang mencela? Ada? Di media sosial ada kegiatan saling mencela? Di media sosial ada yang sekarang bikin hoax? Sedangkan ayat larangan hoax itu dibuka dengan iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, la yaghtab ba'dukum ba'da, itu jangan bikin hoax. Dan sekarang kita temukan itu. Nah ternyata hoax yang banyak diproduksi, bahkan diternak sekarang ini, ya, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, ya, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, itu ternyata cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Sekarang kita tinggal buktikan, ini yang mayoritas muslim di Indonesia ini, betul-betul beriman atau tidak? Di sebelum kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya, perbaiki dulu diri kita. Dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Sekarang kita balik bertanya dengan cepat ya. Ya Allah, bagaimana kami menjadi pribadi yang beriman dan sejati? Karena iman itu mahal.
Masuk surga itu kalau hanya amal tidak mungkin masuk. Harus dengan iman. Kalimat surga pertama dalam Quran dibuka dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Quran surah kedua ayat 25. Saya kasih tips cepat mendapatkan rezeki yang mudah ya dan berkah. Wah, ini tipsnya lebih spiritual nih. Yang standar, ada yang spesial. Kalau standar itu panggilannya umum, Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Maaf, yang non muslim manusia bukan? Manusia. Yang Kristen manusia? Manusia. Hindu? Manusia. Buddha? Manusia. Maka ada ayat-ayat universal dalam Al-Quran yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dibuka dengan ya ayyuhan nasu, artinya ayat ini selain berlaku universal, maka hukumnya pun berlaku universal. Jadi tanpa batas keimanan, siapapun yang bisa melakukan itu, dia bisa meraihnya. Ayat kaya, hukum standarnya dibuka dengan ya ayyuhan nas. Jadi yang bisa kaya itu bukan hanya insan beriman, yang belum beriman pun. Saya selalu mencoba menggunakan kata belum beriman karena saya berharap besar menjadi beriman. Karena itulah kalau ingin kaya, kata Allah, jangankan orang beriman, orang yang belum beriman pun bisa kaya. Kapan mereka bisa kaya? Kulu. Menggunakan kata kerja, bentuknya fi'il amr. Ketika meningkatkan etos kerja. Jadi mau bekerja dengan baik, mau terukur, tidak melanggar aturan halalan, mencari yang terbaik, berkualitas tadi, yang nomor 6 kan, setelah bertaubat itu kan berkualitas tadi kan, ya. Ketika mendapatkan yang berkualitas, mencari dengan cara yang benar, itu bisa kaya. Makanya komen Nabi yang di like oleh para sahabat dan di share ke kita, sekarang kan komen, like and share ya. Komen Nabi terhadap kekayaan itu komennya sederhana. Kata Nabi, kaya itu biasa. Jadi kalau sudah menjadi kaya dalam kehidupan sosial atau dalam standar sosial, jangan terlalu bangga dulu, karena itu belum dibanggakan oleh Nabi. Kaya itu kata Nabi biasa. Makanya saking biasanya, Bilal itu tidak memilih untuk kaya harta. Karena nanti ada 4 ukuran kekayaan itu. Ya, 1 kaya ilmu, 2 kaya harta, 3 kaya kedudukan, jabatan, 4 kaya tenaga, dan semua nanti pondasinya iman, ya, disupport dengan kekayaan iman. Yang pilih kaya harta siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu taala anhu. Itu memilihnya passionnya di harta, dan bukan sekedar kaya. Jadi kaya itu ada 3, ya, turunan di harta itu. Ada kaya banget, ada kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Nah ini sahabat ini yang 3 kebangetan kayanya, ya, sampai bisa setiap warga Madinah itu oleh Abdurrahman bin Auf itu seluruhnya disantuni. 1/3 dibebaskan utangnya, 1/3 dipinjami modal, 1/3 disantuni. Artinya seluruh penduduk Madinah itu dibantu oleh seorang saja. Lihat kitabnya Imam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu walaupun mereka sudah mendapatkan hasil yang tinggi, luar biasa asetnya, masih sempat menunaikan tahajud tiap malam sampai khatam Al-Quran. Yang memilih pengetahuan, Ali bin Abi Thalib. Hartanya biasa, tapi ilmunya kaya. Yang memilih kedudukan, ada Amr bin As, ada Umar bin Khattab. Amr bin As itu, ya, itu ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam. Semua yang dilewati itu berhasil, semuanya makmur dan sukses, dan Muslim Islam pada saat itu. Yang keempat Bilal. Bilal tuh ditawarin jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Fasilitasnya tinggi, gajinya luar biasa, tapi menolak. Menolak. Hanya karena satu komen Nabi ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpah kaki Bilal di surga. Bilal itu cerdas sekali, maka beliau simpulkan,
kalau dengan azan aja masuk surga, ngapain saya cari harta seperti Utsman? Deh, cerdas ya? Maka itu kalau di dalam konteks fikih marbot dikeluarkan dalil-dalil itu, kaya. Ya, itu mahalnya itu. Nah sekarang saya ingin katakan begini, iman itu kalau melekat pada penduduk negeri, maka manfaatnya tinggi. Ketika kita bertanya bagaimana cara kita beriman ya Allah, maka dijawablah jalannya untuk meningkatkan iman itu disebut dengan takwa. Karena itu di Quran seringkali kalimat iman bersanding dengan takwa. Bisa takwa duluan kemudian iman, bisa iman duluan kemudian takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil. Sebelum dia kaya bisa berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang amalannya apa? Meningkatkan sholat dulu, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Iman dibuka, diakhiri dengan takwa. Jadi kalau kita ingin mencoba memakmurkan negeri, sebelum kita bicara dengan yang makro, nanti ada di hadis Muslim 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Comment, like and share. Like, subscribe, share, and comment. Memberi dalam kebaikan insya Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pada saat waktu yang mulia ini maka ampunkanlah kami dari segala dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutuplah segala aib, cacat, kekurangan diri kami di hadapan manusia, di hadapanmu nanti ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir dalam perjalanan kebaikan, sampaikanlah ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah mendahului kami meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia, hajat akhirat baik untuk kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Angkatlah segala wabah, penyakit, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari negara kesatuan Republik Indonesia dan dari negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.